bola dari Kanada dan gol. Gol cantik jadi pembuktian Lily Pali jawab kepercayaan Patrick Kluivert. Pelatih Jepang ungkap misi lawan timnas Indonesia. Cina sindir timnas Indonesia rasa Belanda. Alasan Missile Girls lebih baik dicadangkan lawan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cina sindir timnas Indonesia rasa Belanda. Gol cantik jadi pembuktian Stefano Lillipali. Alasan messenger wajib dicadangkan saat melawan Cina. Dan yang terakhir, pelatih Jepang misi melawan timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Jelang menghadapi timnas Indonesia, media Cina 163 menjadi sorotan publik terakhir berkat ulasannya yang mengundang banyak makna. Media tersebut menyoroti kehadiran 19 pemain naturalisasi dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih. 163 meyakini para pemain naturalisasi yang mayoritas berkarir di Eropa akan menjadi hambatan besar bagi Cina. Oleh karena itu, 163 menilai akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang timnas Indonesia. Hal tersebut seolah menandakan bahwa negeri tirai bambu mewaspadai kekuatan tim Merah Putih. Kendati begitu, sindiran pun turut dilayangkan lantaran di antara para pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini hampir semuanya berasal dari Belanda. Kehadiran pemain-pemain dari negeri kincir angin membuat aroma Belanda semakin kental di timnas Indonesia. Terlebih, jajaran kepelatihan juga sebagian besar dihuni oleh para profesional dari Belanda. Berkaca dari itu, media Cina 163 menyebut skuad asuhan Patrick Kluivert sudah tidak bisa disebut sebagai tim dari Asia Tenggara, melainkan Belanda. Akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar, tulis media asal Tiongkok tersebut. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia disamakan dengan Belanda. Baik timnas Vietnam Do Duy Mai hingga pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik juga pernah melontarkan sindiran serupa. Bahkan, Talajik mempertanyakan kebijakan naturalisasi PSSI dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Padahal pemain yang kini membela tim Merah Putih memiliki darah asli Indonesia yang memutuskan pulang ke tanah air dengan tujuan yang sama, yakni lolos Piala Dunia. Diam dan membuktikan berhasil ditujukan Stefano Lillipali usai mendapatkan kepercayaan Patrick Kluivert. Seakan bahagia mendapatkan panggilan kembali ke timnas, Lillipali langsung menunjukkan kualitasnya bersama Borneo FC. Hal itu terjadi saat mempermalukan Persik Kediri dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Borneo FC dicetak Stefano Lillipali pada menit ke-19 usai menerima umpan dari Mariano Peralta. Lalu Matheus Pato menjebol gawang Macan Putih pada menit 45+3. Sedangkan gol tunggal Persik dicetak Ramiro Vergonzi dari titik putih pada menit ke-77 usai pelanggaran dari Ronaldo Rodriguez yang juga berujung kartu kuning kedua dan kartu merah. Terlepas dari itu, gol yang dicetak Lillipali bisa dikatakan begitu cantik. Pemain berusia 35 tahun tersebut mampu mencium peluang emas dengan muncul dari area blindside. Lillipali lantas datang di antara dua bek tim Macan Putih dan melakukan eksekusi gol dengan baik. Satu gol Stefano Lillipali di laga tersebut memberikan pembuktian bahwa dirinya masih layak dipanggil ke skuad Garuda. Nyatanya, di usianya yang sudah 35 tahun, pemain kelahiran Alham punya kontribusi apik di Borneo FC. Gol ke gawang Persik menjadi golnya ke-6 dari 24 pertandingan musim ini. Ia juga mencetak 4 assist, sehingga ia terlibat 41,67% gol untuk timnya ketika sedang bermain. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Patrick Kluivert tak salah memanggil Lillipali untuk bergabung dalam pemusatan latihan skuad Garuda. Tercatat, penampilan terbanyak Lillipali bersama timnas Indonesia saat dilatih Alfred Ried pada 2016. Kala itu, Lillipali bermain 8 kali dan mencetak 2 gol dalam satu kalender. Luis Milla menjadi pelatih kedua yang memberi menit bermain terbanyak bagi Lillipali, yakni 7 pertandingan disertai 1 gol pada 2018. Disusul Sintayong dengan 6 laga pada 2022 dan 2023. Maka menarik ditunggu, apakah Lillipali masih akan menambah banyak caps di timnas pada era kepelatihan Kluivert. 1. Kondisi fisik belum optimal.
Misil Girls dikabarkan mengalami masalah pada bagian hamstring menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Cina. Cedera hamstring adalah jenis cedera yang rawan kambuh jika dipaksakan bermain terlalu cepat. Meski ada kemungkinan ia pulih tepat waktu, memaksakan tampil dalam laga seberat ini justru beresiko memperparah kondisinya dan membuatnya absen lebih lama di pertandingan-pertandingan selanjutnya. 2. Performa kurang meyakinkan. Ketika timnas Indonesia kalah di kandang Cina tahun lalu, Misil Girls turun sebagai starter namun tampil di bawah ekspektasi. Ia beberapa kali kalah duel udara dan kurang sigap mengantisipasi pergerakan cepat lini depan lawan. Kekalahan tersebut memperlihatkan bahwa gaya main Cina yang cepat dan langsung cukup menyulitkan Girls. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, memberikan tempat bagi pemain yang lebih siap secara fisik dan mental bisa jadi pilihan yang lebih baik. 3. Dimatangkan untuk hadapi Jepang. Cina bukan satu-satunya lawan penting di dua laga sisa skuad Garuda. Masih ada Jepang yang notabene memiliki kualitas jauh diunggulkan. Girls sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri secara total agar bisa tampil prima dan menjadi andalan untuk menghadapi Jepang. Memaksakan diri saat belum 100% bugar justru bisa merugikan dirinya dan tim. Sebaliknya, jika ia sudah sangat pulih, Girls bisa menjadi tambahan kekuatan saat menghadapi skuad asuhan Hajime Moriyasu yang memanggil banyak pemain muda. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu membuat langkah berani dengan memanggil pemain lapis kedua ke Samurai Biru. Nama-nama andalan seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, hingga Ritsudoan tak masuk dalam daftar. Sebagai gantinya, juru latih berusia 56 tahun ini memanggil Kota Takai, Junosuke Suzuki, Kota Tawarat Sumida, Yu Hirakawa, Shunsuke Mito, Yunosuke Sato, Toki Kumasaka, dan Kodai Sano sebagai debutan. Meski begitu, di tengah rotasi skuad tersebut, Takefusa Kubo tetap menjadi andalan Hajime Moriyasu. Usut punya usut, ada alasan mengapa jebolan lama siap tersebut tetap dipanggil oleh Hajime Moriyasu. Pelatih lokal Jepang itu mengakui bahwa akan mempersiapkan Kubo sebagai pemimpin, terutama saat menghadapi timnas Indonesia yang kini tidak bisa diremehkan. Dia selalu bertindak sebagai pemimpin tim, berapapun usianya. Saya memanggilnya dengan harapan dia akan bertindak sebagai pemimpin bagi para pemain baru, ujar Hajime Moriyasu dikutip dari Geki Saka. Tentu, hal tersebut juga membuat Kubo terkejut. Walau ditugaskan untuk menjadi pemimpin pemain anyar, pemain Real Sociedad itu masih mustahil mengenakan ban kapten. Sebab beberapa pemain senior Jepang juga dapat panggilan seperti Yuta Nagatomo, Daichi Kamada, hingga Wataru Endo. Kendati demikian, Hajime Moriyasu menegaskan bahwa dirinya tetap akan menunjukkan permainan ngotot untuk meraih 3 poin lawan timnas Indonesia. Walau membawa skuad pelapis, Hajime Moriyasu mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membuat tim jauh lebih berkembang lagi.